Imam Syafi'i itu disebut sebagai seorang muhajir kalau dalam bahasa hari ini, traveler, karena eh, beliau ini akan mengamati berbagai macam peristiwa sampai kemudian menghasilkan istimbat hukum yang akan diberikan. Dan kelebihan Imam Syafi'i, beliau sangat hati-hati kalau terkait dengan fikih-fikih ibadah. Ya, kalau untuk fikih ibadah pasti yang dirujuk nomor satu itu adalah madhab Imam Syafi'i. Tapi nanti beda dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu adalah orang yang sudah dididik dari sejak kecil bagaimana berinteraksi dengan uang dan berinteraksi dengan aktivitas perdagangan. Sehingga nanti Imam Abu Hanifah inilah yang akan menjadi rujukan sistem perekonomian di masa yang akan datang sampai hari ini. Jadi fikih ibadah itu pasti umumnya ya, secara garis besar tidak selalu, tapi umumnya akan diambil pendapatnya Imam Syafi'i. Tapi kalau dalam fikih muamalat maliyah, fikih keuangan dan ekonomi biasanya mengambil dari Imam Abu Hanifah. Dua-duanya juga termasuk orang-orang yang muhajir, traveler kemana-mana. Karena di tempat ini begini prakteknya, di tempat ini begini prakteknya. Akhirnya beliau membuat pendapat. Ketika di Baghdad begini, dikenal dengan Qaul Qadim. Ketika di Mesir begini, dikenal dengan Qaul Jadid. Dan luar biasa petualangan Imam Syafi'i itu. Imam Syafi'i itu terlihat benihnya keilmuannya ketika di Madinah. Guru beliau Imam Malik kemudian membibit beliau sampai kemudian mendapatkan bi'tsah ke Yaman. Tapi di Yaman beliau terjebak peristiwa politik sehingga dihukum mati bersama sekitar kurang lebih 20 ulama yang dibawa ke ibu kota di Baghdad. Tetapi di Baghdad akhirnya dipersaksikan bahwa ini orang tidak layak untuk dihukum mati. Singkat cerita kemudian itulah hikmahnya beliau ditravelkan oleh Allah, diperjalankan oleh Allah dari satu tempat ke tempat lain untuk mendapatkan pengalaman tersebut ya.